Mohon maaf saya mengganggu Bapak punya aktivitas kesibukan di sore hari ini, tapi beberapa waktu lalu di hari Minggu saya ketemu Bapak di gereja untuk menyampaikan kesediaan Bapak Sombuk untuk saya dapat mewawancarai Bapak. Dan di sore hari ini kesepakatan itu telah terjadi. Saya hadir di rumah ini dan Bapak bersedia untuk dapat saya wawancarai Bapak sebagai seorang hamba Tuhan yang sudah mempunyai pelayanan yang cukup panjang di tanah Papua. Dan saya juga belum ketahui lebih dalam perjalanan Bapak di dalam sebagai seorang pendeta atau penginjil di tanah Papua. Iya, baik, mungkin saya tanya nama lengkap Bapak dulu. Bapak nama lengkapnya? Ya, sebelum saya menyampaikan nama lengkap saya, Bapak suara agak keras sedikit. ya sebelum saya menyampaikan, saya mau tahu dulu Iya. Data-data yang sekali yang terima dari saya ini untuk apa Iya, baik. dan bagi siapa? Oh iya. Ya, karena hal itu saya perlu tahu. Oh iya. Saya begini sih, saya mengapa saya mesti tahu Iya. untuk siapa dan Baik, terima kasih. mereka berikannya Iya. bukan dari saya. Iya. Dan dari itu silakan. Amin. Iya. Jadi nanti wawancara kita juga langsung mana saya sudah tahu yang mana saya sampaikan tidak itu. Baik. Ya, silakan. Saya berteman dengan seorang hamba Tuhan. Dia di gereja Baptis bernama Gembala Doktor Sokrates Yoman. Saya menceritakan tentang ketika saya berkhotbah di Jemaat GKI Elimkwawi, dan pada saat itu tanggal 1 April keturunan Roh Kudus, lalu Bapak TH Sombuk sebagai jemaat Tuhan mendengarkan apa yang saya khotbah, lalu Bapak memanggil saya ke rumah dan memberikan nasihat untuk bagaimana kita dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lalu saya menceritakan perjalanan Bapak sebagai seorang penginjil yang sudah berumur 80 tahun kepada Bapak Dr. Sokrates Yoman. Iya. Beliau sangat tertarik untuk menggali perjalanan Bapak di dalam penginjilan di tanah Papua, khususnya di dalam GKI atau Rumah Besar GKI di tanah Papua. Beberapa pendeta GKI di tanah Papua yang di dalam catatan buku yang Bapak Dr. Sokrates Yoman ini menulis di berbagai buku yang saya baca, Bapak Pendeta Phil Erari, Bapak H. Awom, dan Bapak Rum Sawir kalau saya tidak salah. Iya, mantan ketua sinode. Dan di situ Bapak Sokrates Yoman juga tertarik untuk beliau sampaikan kepada saya, Ibu tolong wawancara Bapak TH Sombuk supaya saya juga bisa menulis perjalanan seorang hamba Tuhan di kala tanah Papua masih ada di dalam zaman yang kami tertekan baik oleh Indonesia maupun Belanda. Setelah itu kami ada di dalam Indonesia. Itu yang Bapak Sokrates Yoman sampaikan kepada saya, dan
saya konfirmasi untuk Bapak, apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai. Dan sore hari ini terima kasih Bapak menyediakan waktu untuk wawancara. Tetapi sebelumnya Bapak ingin tahu siapa yang ingin mengetahui perjalanan dari seorang hamba Tuhan yang bernama Bapak TH Sompo. Jadi nama itu saja. Iya. Saya sudah tahu. Nama kecil saya itu yang mana? Saya dibaptis dengan nama itu. TH Sompo. Terah. Oh, Terah. Terah. Itu seperti tertulis di Alkitab begitu. iya. Karena tanpa H itu Artinya lain. artinya sekarang ini satu huruf dan satu Iya. iya kan? Iya. Jadi aku orang seperti saya ini kamu orang-orang punya sekarang nilai lain ya silakan. Iya. Kita Tempat tanggal lahir tanggal 15 Mei di 1942 di Biak. 19 Mei. 15 Mei 1942 beranginya tanggal 15 Mei tahun 1942 di Biak. Bapak punya pendidikan terakhir Pendidikan terakhir tidak jauh di STPN Sabang. Itu hanya untuk suatu untuk penulisan tesis saja. Pendidikan terakhir sering STP Erikson Trujillo ini di Universitas Kristen Sakti Wacana Salatiga. Bukan itu singkatnya. Jawa Tengah. Tapi untuk tesis penulisan tesis itu di STP Erikson Trujillo. So, yang pasti atau Bapak bekerja di aku kerja. iya. Aku kerja itu saya bekerja di DKI di Nyabuinea di Australia di Nyabuinea tahun 1960 sebagai guru sekolah dan jadi jemaat. Guru sekolah dan jadi jemaat di Biak. Dibesarkan surat keputusan dari Kristen di Indonesia dan SK waktu itu ya dalam bahasa Melayu STO Stichting Christen Onderwijs. Tapi beliau kasihkan STO Stichting Christen Onderwijs yang sekarang dibilang Yayasan Pendidikan Kristen YPK. Tapi masih dalam proses peralihan, nanti YPK itu baru dibentuk kemudian. Sudah singkat di pendidikan itu awal mulanya dari sekolah SD, kalau sekarang sudah SD ya. Iya. Waktu itu SD karena
Sendi. Iya. 3 tahun pendidikan 3 tahun lalu dari waktu pendidikan masa itu pendidikan 3 tahun saja terus tamat sudah waktu bilang tamat pelajar sekarang bilang apa Kalau tahapan kayak macam orang sekarang kan SD, SMP, SMA. Kalau bapak dorang dulu, berarti setelah SMA ini kan kayak perguruan masalah tinggi. pendidikan. Iya. Jadi waktu itu sekolah raya 3 tahun. Jadi 3 tahun ini sudah terima sudah tamat. Tapi ada melanjutkan sekolah sambungan 3 tahun lagi. Dari sekolah dan 3 tahun sekolah sambungan ini dalam bahasa Belanda bilang CVS. Ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Sudah asrama, di asrama. Jadi waktu di koridor superior sekolah. Kali ini Singkat. Iya. kali itu saja. Nanti setelah 3 tahun ini sekolah sambungan ini baru bisa tuh yang dibilang tadi premis sekolah guru sekolah tukang sekolah guru itu dan tukang itu LTS namanya bahasa Belanda saja kan. Iya. Kalau sekarang sekolah-sekolah kejuruan Iya. jadi pendidikan sekarang ini ini semua ini jadi kejuruan jadi sekolah juga ingat di Apura sekarang kota raja saya LTS nih LTS adalah teknik ekspor singkat saja setelah order itu program for those conservation pendidikan untuk guru-guru kampung guru rakyat Itu kode kota yang diserui. yang diserui nanti perkembangan jalan terus baru ada di fakta ada di Buya saya coba penelitian saya Iya. ada di ya jadi kali ini pendidikan pendidik satu wacana tahun 1985 juga 1985 mengapa di sini? Karena Bapak itu merupakan sesuatu yang Bapak tempuh dalam rangka setelah mengalami pertemuan pekerjaan Bapak di situ. Topik ini adalah kepemimpinan Kristen. Baik. Ya, Kita lanjutkan lagi. silakan. Bapak bertugas di gereja GKI di Tanah Papua mulai tahun berapa, terus sebagai apa? Ya, jadi kalau sekarang kita pakai GKI di Tanah Papua, Dulu Irian Jaya ya Pak? Bapak sebagai kerja waktu GKI di New masa Belanda tahun 1960. 1 September tanggal 1 September 1960 sudah pergi di Buya.
sebagai pendeta, sebagai guru sekolah guru sekolah, dan guru jemaat. guru jemaat. Karena kamar di sini Iya. sekolah Oh iya. sebagai guru sekolah dan guru jemaat. Kalau sebagai pendeta Iya. tahun 1966 saya tidak usah cerita Iya. tahun 1966 sebagai pendeta sekarang ada juga waktu itu di Irian Barat DKI di Irian Barat dan bertugas sebagai pengajar pendeta dan pengajar di sekolah peninggi di Aceh. Di Ransi. Sekarang tahun 1966 Ditempatkan di Ransi Di sebagai Ransi. pengajar, ya sebagai pendeta pendeta dan ya, pengajar, dua jabatan. dua jabatan. Boleh Bapak tambahkan sedikit? Jadi mengapa jadi pendeta? Itu karena proses peralihan pemerintahan Belanda kepada Indonesia lewat koloni. Tahun 1960 maka tadinya sebagai guru sekolah dan guru jemaat, tetapi karena peralihan pemerintahan itu pendeta Belanda semua harus pulang karena mereka adalah warga negara Belanda. Jadi ya kan, dan mereka semua orang Belanda semua harus pulang. Maka DKI saat itu maka haruslah pendidikan. Jadi Bapak pendidikan yang baru dari guru sekolah dan karena punya dasar pendidikan guru jemaat masuk ke sekolah teologi, belum STP, sekolah teologi Teologi Ya. Jayapura. ya, di Hollandia dulu Oh, Hollandia. yang sekarang Abu Turai. Sekarang Abu Turai. Jadi dikirim oleh Sinode Resortiat Ningko. Tiap Sinode Resort kirim satu orang. Yang mana kau tidak kirim lain juga. Karena memang mereka akan melakukan angkatan kami. Angkatan kami. Tapi saya dari dia. Tahun 1962 diberhentikan dengan hormat dari guru sekolah dan masuk sekolah teologi di Hollandia. Waktu itu masih nama itu masih dipakai masih dalam proses peralihan ya. Iya. Nanti baru kemudian dirubah menjadi Kota Baru Dalam, dari Kota Baru Dalam menjadi Abu Turai sekarang. Ya, jadi niat pendeta itu tahun 19. Oh ya, kami di pendidikan 4 tahun. Tahun 1962 sampai 1966 selesai. Terus ditugaskan oleh Sinode Umum waktu ke Ransi untuk sekolah pendidikan. Dan pendeta dan pengajar di sekolah pendidikan Di Ransi. di Ransi. Pasti kenal pendeta Sabarau itu. Masih dengar namanya ya. Dengan nama karena sudah lama. Ya. Iya. Jadi pendeta itu dari Bapak Tukang Nuri pendidikan itu langsung tidak Bapak ini Tahapan. sebagai sekolah. Usia waktu itu Pak, Iya, usia usia waktu itu kalau mungkin dari tahun 18 tahun, 18 tahun. 18 tahun. Masih muda sekali. Sudah ditunjuk dari seorang guru dan seorang guru jemaat ya. Ya,
Ini sekolah Guru sekolah dan guru jemaat 18 tahun. dua langkah. Mudah sekali. Dan ketika itu dia dipilih menjadi sekretaris kelas 12. Umur 18 tahun. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Itu untuk perjalanan Bapak ketika sekolah sampai menjadi seorang guru pengajar, tapi juga guru jemaat. Dan sekarang jadi pendeta ini. Jadi pendeta dengan tahapan pendidikan yang tadi Bapak sampaikan. Ya. Semua yang telah Bapak tempuh itu membawa Bapak untuk ada di dalam perjalanan seorang hamba Tuhan, seorang penginjil di tanah Papua atau dulunya tanah Nugene yang pada masa itu saya juga belum lahir. Tantangan apa yang Bapak hadapi ketika saat-saat seperti itu? Tangan itu sudah saya lahir karena perang itu. Karena perang dunia kedua. Kedua itu. Jadi saat itu di bawah asuhan orang tua saja. Nanti sampai ke pekerjaan ini. Jadi semua pekerjaan pendidikan itu ketika itu menentukan seperti itu karena itu kita menerima semua, mengalami semua, merasakan semua sebuah bagian dari kehidupan. Dalam pekerjaan itu yang pertama Bapak Raja pendidikan dan sampai ke selesai pendidikan dan mulai bekerja dalam usia seperti tadi 18 tahun, mudah sekali. dalam usia seperti tadi menghadapi pekerjaan ini baru mendidik ya mendidik anak-anak Papua, ya di tempat tertentu itu ya Transiki. tempat itu di termasuk jadi guru termasuk jadi guru sekolah di tempat itu masyarakat setempat tertentu itu di Biak ya Iya. tahun 1960 sampai 1962 terhadap anak-anak didik Surabaya sekarang dengan lagi Peserta didik. ya anak di sekolah terus ini jemaat menghadap orang-orang dewasa muda dewasa sampai ke yang sudah lanjut menghadapi semua menjalani mengalami dan itu bagi Bapak itu bagian dari kehidupan ada kebahagiaan sampai hari ini Bapak ada di sana Kerjaan. ya ada bantuan di dalamnya bantuan yang bantuan tetapi itu tidak pernah mengingkari janjinya aku menyesal pergi dan aku mengucapkan senantiasa ini kekuatan Bapak kembali ke Ransiki setelah sudah berkeluarga baru pendidikan teologi sampai selesai baru berkeluarga jadi yang keluarga ke Ransiki tahun 1966 daerah ini
gangguan keamanan sejak 1965. 65. Ya. Pusatnya di sini, Iya, Manokwari. Manokwari pusat. Kami serahkan jasa menjadi pengajar dan pendidik. Iya. Sebentar Bapak jelaskan. Dua tantangan tentang anggota gangguan ini yang ada. Bekerja kita tidak melakukan sesuai dengan keamanan dan amanah, ya amanah. Kami itu sudah sekitar tahun 1966 sampai 19 di politik. Karena sekolah tinggi mendapat pelabuhan. Gabung dengan sekolah teori dan STT, waktu sudah yang STT. Sekolah teori. Itu Ransiki. Setelah Ransiki, saya masih kami pindah ke Ransiki dan waktu itu sebagai ketua kelas Ransiki Itu kelas asuransi. merangkap sama menjadi ketua kelas Ransiki. Nah di sini Sinode Resort Manokwari, Sinode Resort waktu itu sekarang sudah tidak ada Sinode Resort. Jadi tahun 1933 kami pindah dari Ransiki ke Manokwari. Sejak itu 1933 sampai hari ini kita tidak bicara. Jadi kembali ke tadi tentang kesulitan. Iya. Kesulitan dan pada saat itu kan gejolak di tanah Papua ini Bapak pasti mengalaminya. Benar. Mengalami. Ada intimidasi atau mungkin masyarakat ada yang mengalami perlakuan masyarakat sebagai jemaat Tuhan yang mengalami perlakuan yang tidak baik dari ABRI ketika itu atau tidak. Mungkin Bapak yang pada saat itu bersama-sama dengan jemaat Tuhan baik di Ransiki maupun di Manokwari. Ya. Kesedihan sedih kami bekerja sampai batas bekerja selama 7 tahun. Selama 7 tahun itu. Tantangan, rintangan, hambatan, penggangguan seperti itu memang ada. Tapi yang Bapak sendiri sebagai keluarga alami ada dalam pemikiran yang luar biasa antara dipercaya dan tidak. Saya mengalami sendiri, saya mengalami ampun saja. Setelah 7 tahun dari Ransiki pindah di Manokwari melaksanakan tugas juga dalam situasi yang memang mencekam, tapi Bapak dan anak-anak serta Mama semua dalam perlindungan Tuhan. Apakah Bapak ketika peristiwa Pepera itu Bapak juga ada 1969? Kami di Ransiki. Oh, itu di Ransiki. Saya pendua siapa Di Ransiki. di ketika itu di Ransiki. Di Ransiki. Kami di Ransiki, saya pendua siapa. Karena Ransiki itu KPS, Kepala Pemerintahan. Sekarang nama KPS itu sudah tidak ada sekarang itu. Kepala Pemerintahan sudah empat dan di bawahnya ada distrik-distrik.
Oh, berarti lebih tinggi dari distrik. Jadi ada distrik di Angin, ada distrik di Transvaal, ada distrik di Transibisa. Oh, saya salah tadi Bapak kan 73 pindah di Manokwari. Ya. Berarti 69 ketika peristiwa di Manokwari ada di Ransiki. Ya, kami di sana. Saya Pendwa siapa? Kedua siapa di Ransiki. Untuk situasi di Ya. kota Ransiki. Kota Ransiki termasuk kota tua ya Pak. Kota tua. Dan kota nama ini ada tercatat di sebenarnya dokumen nasional, internasional. Masa perang, namanya terkena Jepang punya pusat di sana. Di Ransiki. Ya, daerah Mungwaret itu lapangan terbang dari Jepang. Jepang punya lapangan terbang. Di Manokwari. Mungwaret. Dan Amerika bom itu sangat banyak lubang-lubang bom. Di Manokwari. Di Mungwaret. Sekarang semua sekarang memang pas sudah ditutup. Kan saya orangnya sebenarnya mau katakan mesti ada yang diamankan supaya jadi bukti nyata kalau kita bicara begini. Ya. Itu memuari saya. Dia sendiri kan tahu. Saya naik turun gunung. Langsung. Aku dua saja. Jadi kalau mau bicara tentang itu, kita sudah orang-orang yang pakai atau anak-anak lain pasti kita dalam segala hal saya tidak meyakini benar bahwa Tuhan itu Tuhan. Kita iman dalam itu. Jadi saya mau kali bertanya ulang bahasa dan Kalau peristiwa 69 Ya, di ya. Manokwari, yaitu Pembera, ya Bapak masih ada di Ransiki Saya di karena Ransiki. Bapak pindah di Manokwari tahun 1973. benar. Jadi saya Pendwa Pendwa Siapa di singkatnya Ransiki. begitu. Satu dasar Pendwa Siapa di Ransiki. bahwa waktu itu pemerintah sipil dan ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Di sana ada batalion-batalion yang mengawal semua. Barangkali saya singkatnya seperti itu. Ketika Bapak waktu itu kan transport dari Ransiki untuk lewat darat tidak ada. Ya, ya. Kita Bersama dengan keluarga datang di Manokwari menggunakan perahu atau mungkin pesawat, lalu mungkin Bapak bisa cerita sedikit. waktu kami dari Ransiki ke sini, 1973. itu lewat laut, semua lewat laut. Dan bukan jalan daratan, Belum ada. dari laut belum ada. Semua lewat laut. Ya. Silakan. Waktu itu saya dengar Bapak bilang dengan keluarga jembatan kedua penginjil Bapak dong mendarat di sini di jembatan Wawi Ya, ya. dua penginjil di sini. Setelah itu pindah dari Ransiki ke Manokwari, Bapak memang berdomisili di Tamaseni, Ya. lalu melanjutkan pekerjaan sebagai seorang penginjil, pendeta di Wawi di sini. Ya. Ketika itu pasti sudah ada atau masih dengan nama lain? Sudah ada. Dan pindah dari Ransiki ke sini menjadi pelang firman di Jemaat Sangge dan kedua klasis Manokwari. Manokwari tahun 1973 73. mengisi kekeluargaan
karena waktu itu dulu mampu iya mampu di sini ini tugas belajar ke Uncen Cep. ya Uncen jadi kan tidak langsung ke sini sebagai sebagai kelas dan pengantin jemaat Sangga. Sion Sanggen Sion atau masih Sanggen. oh ya Sion Sanggen. Ketua jemaat di sana. Ya, tidak. Lain Ada ketua jemaat itu sebenarnya ketua jemaat, tetapi ketua jemaat waktu itu Guru Rumayomi. Jadi karena mendapat tugas untuk klasis, maka Bapak katakan pada Guru Rumayomi, pimpin terus jemaat, tetap saya akan melayani seluruh jemaat-jemaat kelas manapun, termasuk warna, termasuk datang warna. Keadaan jemaat dan keadaan masyarakat Manokwari pada saat tahun 1993 juga masih dalam aman-aman ketika Bapak jadi seorang pendeta tapi juga ketua klasis yang membawahi jemaat-jemaat di wilayah Manokwari. Sampai sejak tahun 1973 daerah Manokwari masuk menyatakan ada pemerintah kita gangguan itu ditetapkan bagaimana. Jadi untuk keluar masuk harus punya izin, cara berizin dari kepolisian sama juga bilang sudah kita beberapa lama untuk di pantai ketemu pasukan yang operasi bicarakan kalau ketemu langsung menunjukkan surat izin. ya ketemu kan langsung orang yang terlibat. Stop, berhenti. Siapa tahu? Itu namanya gangguan keamanan. Saat-saat itu. Ya, kalau kita menemui hal itu, kita terapkan ini. Jadi Kesulitan jemaat di sini untuk Manokwari sendiri batasan jemaat yang namanya jemaat yang dalam jemaat kota iya jelas Pak. atau lingkungan kota Manokwari batasnya itu ada batas sesat terus sih Rendani itu daerah lapangan terbang, tapi kalau gosip ke sana tidak aman. Kalau saya melayani Manokwari itu saya dikawal. Tier 5. Ada masalah di masalah kalau tidak pada melayani kami. Ini saya tidak bicara. Batas kota ini hanya Biliosi, kanan sini pasar kanan di sini. Dulu Konata gitu. Konata. Ke Amban.
Dewan Lingkungan Angkatan Bersama Pengorban Iya. sampai macam menjadi Iya. Di bawah apa Bapak? ya Di bawah apa tadi? di dalam perlindungan angkatan senjata saya kenal baik Bapak dan Bapak Mirjani Cari. dan jantinya Sote. Ditugaskan di mana Pak? Mereka yang dimanfaatkan di sini. Jadi memang kerja kita. Antara gereja dan Ya, April. ya. Dan kepolisian itu waktu itu istilah Damas. Lalu apa di Paling mana saat itu sudah di sudah kita 1973 itu sudah jadi dandas. ya sudah di Damas. Cukup lama di Bandung. Iya. Baik Bapak, selama perjalanan ada di Manokwari 1973 pasti ada suka dan duka. Suka yang Bapak rasakan selama perjalanan di tahun itu sebagai ketua klasis, tapi juga sebagai pelayan firman di jemaat Sion Sanggen. Mungkin saat itu belum nama Sion Sanggen, Belum tapi nama sih ya. jemaat Sanggen. Jemaat Sanggen. Iya, Ya. iya, Jemaat Sanggen. iya. Suka dan duka yang Bapak rasakan. Kita waktu itu kalau mau bicara ketika itu dan sekarang Iya. tentu jauh berbeda besar. Kita kembali ke peristiwa tadi Iya. Bapak katakan Tuhan yang telah berjanji sungguh-sungguh mengharapkan satu hal yang pelayanan. Untuk melayani jemaat-jemaat ini alat transportasi dan ketika itu ya yang dekat-dekat semua jalan kaki, tetapi saya mau berpikir lalu saya kegiat dan saya anggota punya sepeda karena di sini ya lapar. Yang kali ada bahan saya anggota punya sepeda waktu saya di pendidikan dulu. Saya kerja lapangan terbang dia kalau libur. Jadi saya dibayar dan saya beli sepeda satu, sepeda Converse, sepeda juga. Saya kerja, kawan-kawan orang. Dan ini saya badar dia ke sini, dengan saya dia ke sini. Melancarkan saya bisa bagus ya. Lari sampai andai itu sepeda jalan karena jalan lewat sungai itu karena tidak ada jembatan seperti dari sepeda ke sebelah lari lagi ke mari. Itu masih bakal jemaat saja, Masih Bapak. anak jemaat. Memang saat itu sudah setelah peristiwa. Jadi perlu dibangun kembali. Dan siapa mengatakan saya satu kegembiraan bagi saya. Semua orang-orang tua ada di sini panggil saya anak. Dan itu bagi saya suatu kebahagiaan. Kebahagiaan kan kalau kita panggil anak, masa kita saya menyapa dan biar waktu saya terima tugas dari pendeta Bulus, saya sampaikan tadi ya, karena
dan langsung tiba di sini. Iya. Terletak dulu setelah kami bekerja di kantor itu, di pinggir jalan sana sudah tidak ada. Iya. Harus dibangun salur kapal salib ke atas. Kursi ada yang kerja sudah. Apa yang tidak jelas nanti tanya. Kata saya terima. Tapi beliau pakai bahasa Ibodoro, Runggun Alsa. Nah, semua orang-orang dia. Runggun Alsa, kadera Isor, kadera Isor. Kadera Isor, kerja sudah. Kemudian Wesnai Pasir, apa yang tidak jelas. Ini kata-kata terakhir. Beda dengan sekarang, tidak rumusan begitu. Yang kembali yang menggembirakan orang-orang tua sini pada saat itu sama waktu ini sebabtis karena ada suaranya ini anak dengarkan itu. Ya. Semua. Kegunaan itu. Jadi singkatnya itu saja. Ya. Kebahagiaan. Keluarga kampung. Tentang kehidupan. Ya. Kita dalam jemaah memberikan perhatian biasa. Kalau melani keluar selesai itu hasil bumi karena uang ketika masuk berbanyakan Rp25. dengan itu mereka menyatakan menarik kami suruh anak-anak kerja kami yang 25 sen sendiri, yang 50 sen bungkus. Ya. Baik Bapak. Selanjutnya saya mengenal Bapak dulu juga sebagai seorang anggota legislatif Kabupaten Manokwari. Selain bekerja sebagai seorang pendeta, ketua klasis, apakah benar Bapak pernah mengabdi juga kepada atau menjadi anggota legislatif? Mungkin Bapak bisa menceritakan. Benar. Itu menerima tugas. Permohonan dari masyarakat, dari pemerintah, dalam hal ini sipil dan menerima tugas. Apakah Bapak ditunjuk langsung atau memang dipilih seperti sekarang yang pesta demokrasi lalu dipilih jadi anggota DPR Kabupaten Manokwari? Ketika itu organisasi partai nama-nama masuk. Apakah Bapak cuma jadi seorang anggota legislatif atau ketua? Di Manokwari, Bapak menjadi anggota DPR sejak 1977. Tahun 1977 sampai 82. 82 masih terpilih lagi ke 87. 2 periode. Ya, tetapi kesenangan jalan Bapak lewat tugas belajar. Sinar dia kasih tugas belajar Bapak bisa jalan di salah tiga. Apakah
apakah tugas Bapak tidak terganggu antara tugas legislatif dan juga sebagai ketua klasis? Apakah ditegur langsung dari sinode atau? Ya, kalau legislatif dengan sinode Iya. tidak berpihak. Di situasi ketika itu menuntut demikian. Jadi saya ketua klasis dengan kepada kantor diberi kepercayaan dari ketua komisi. Jadi ada pertama. Jadi kedua 82 sampai 87 terpilih lagi. Kita dengan tugas belajar itu ada hak kita anggota dewan. Saya minta memenuhi penugasan gereja. Jadi saya diberhentikan Dari gereja? dari anggota dewan. Oh, anggota dewan. Saya sendiri Selama Bapak berkarir di atau menjadi anggota dewan, pasti ada berbuat sesuatu ya, saya untuk lanjutkan dulu ya. Kabupaten Manokwari. Saya lanjutkan dulu. Baik. Jadi saya telah kembali dari Salatiga, pemilihan umum lagi tahun 87 ke 92. Saya terpilih kembali. Jadi tadi dengan gereja memimpin asisten jadi anggota PP itu tetap berlaku. Dan dengan posisi itu banyak hal-hal di daerah ini dengan gereja dan pemerintah kami lakukan karena tanggung jawab ketika itu kita meliputi Kabupaten Manokwari. Kabupaten Manokwari meliputi Manokwari sendiri, warna bagaimana apa Transik, Amber Baka, Indesi, Ondama, Bintuma, Keba, Mete. Dan itu sering saya. Yang penting tiba di tempat. Kalau dari sini bisa tentu perahu, semua yang perahu. Kalau penting Kebal dan Merde, Bintuma, Keba itu pesawat. Maaf, Pesawat North dan ini dari misi pesawat misi pesawat misi. ya, Cessna. Nah, hubungan kerja ketika itu dalam cara awal bekerja Bapak di DPR itu mendasar pada Roma 8 ayat 8. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam mengasihi, yaitu bagi mereka depan semua orang berapa itu dasar